Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada'i was sholihin jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila sahibi hadzal kitab Yahya Fadl Sanari lahumul Fatihah. Amin. Jadi kita ulang bacaannya. Falamma kanu, jadi ada sedikit problem di falamma kanu mongko ing dalem semangsane ana sapa Sayyid Raja Pandhita, Sayyid Rahmat lan Abu Hurairah iku filu jatil bahri ing dalem tengahe segara id asifat dumadaan niyub bihim kelawan telu rihun opo angin afatun banter taruddu kang balekake apa asifah as-safinata ing prau ila kurbi baladi Kamboja maring parke negara Kamboja. Falamma qarubat mongko ing dalam semangsane parek apa safinah minas sahili saking pesisir sodat mongko nubruk apa safinah sokhrotan ing karang min suhuril bihari kang saking pira-pira karange segara angkasarot mongko dadi pecah as-safinatu apa kapal perahu fawasola mongko tumeka apa al khobaru kabar ila maliki Kamboja maring raja Kamboja. Fa amaro mongko perintah sapa maliki Kamboja bi ahdiha kelawan ngalap safinah wa akhdiman lan ngalapu wong fiha kana kang ono sapa maniku fiha ing dalem safinah wa jami imalan sakabehane perkara kana kang ono apa ma iku fiha ing dalem safinah wa amarolan perintah sapa maliki Kamboja bi ikhraqiha kelawan ngeremake safinah wa habsihim lan menjara kabeh mau mangkana fiha ono wae luwih gampang indahu ing dalem sandinge Malik Kamboja. Fatasawara mongko musyawarah sapa ula salah satu mengkono wong telu fi amrihim ing dalem permasalahane utawa perkarane salasah fa ajma'u mongko sepakat sapa salasah ala ikhbaril maliki Brawijaya ing atase aweh kabare raja Brawijaya rupane Brawijaya bi amrihim kelawan perkarane haula salasah liyukhallisa supaya nyelametake sapa Brawijaya hum ing salasah min yadi maliki Kamboja saking raja Kamboja idkana krana ana sapa maliki Kamboja iku tahta qahri Brawijaya ing dalem ngisore kekuasaane Brawijaya. Jadi raja Kamboja itu berada di wilayah kekuasaan di bawah kekuasaan Raja Brawijaya.
Fa arsalu mongko ngutus sapa haula'i salasah. Jadi haula'i salasah itu berarti yang dimaksud adalah Sayyid Raja Pandito atau nama lainnya adalah Raden Santri. Kemudian juga Sayyid Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Wali Sunan Ampel, juga dengan Abu Hurairah atau yang orang Jawa nyebut Raden Burereh. Fa arsalu mongko ngutus sapa salasah mau rajulan ing wong lanang min ahli Kamboja saking penduduk Kamboja. Fasafaro mongko lelungan sapa ar-rajulu wong lanang. Fasafaro mongko lelungan sapa ar-rajulu wong lanang hatta wasola hingga tumeka sapa rajul ila Majapahit maring negara Majapahit. Falamma dakhala mongko ing dalam semangsane mlebu sapa rajul ala Brawijaya. Jadi falamma dakhala iku luwih pase ya sowan ala Brawijaya ing atase raja Brawijaya. Sa'ala mongko takon hu ing rajul, sa'ala mongko takon sapa Brawijaya hu ing rajul anismihi saking jenenge rajul, wa an baladi lan saking negarane rajul, wa an hajatihi lan saking wa an hajatihi lan saking endi mau wa an hajati lan saking kebutuhane rajul. Faqala mongko ngucap lahu maring matur lahu maring Brawijaya sapa ar-rajulu wong lanang. Matur piye? Ini rajulun min ahli Kamboja. Ini teman setune ingsun iku rajulun wong lanang min ahli Kamboja saking penduduk Kamboja. Ciktu teko sapa ingsun ka ing sira rasulan hale dadi utusan ilaika maring sira mini benaika saking anak loro ira al karimaini kang mulya karone. Wahuma utawi ibnaikal karimain iku ibnas Sayyidati Condrowulan, rupane anake Sayyidah Condrowulan, binti Maliki Campa kang dadi anake Raja Campa. As-Sayyidatu Raja Pandita, As-Sayyidu Raja Pandita rupane Sayyid Raja Pandita, Was-Sayyidatu Rahmat lan Sayyid Rahmat. Wa ma'huma lan iku ing dalem sertane karone Raja Pandita lan Sayyid Rahmat abdun utawi kawula, abduhuma utawi kawula lorone Raja Pandita lan Sayyid Rahmat, ismuhu kang utawi jenenge abdun iku Abu Hurairah, Abu Hurairah. Innahum temen setuhune salasah iku aradu ngarepake sapa salasah al-wufuda ing nyuwun al-wufuda ing sowan ilaika maring panjenengan raqibina halih pira-pira wong kang numpak safinatan ing prau kapal fil bahri ing dalam segara. Falamma wasalat mongko ing dalam semangsane tumeka as-safinatu apa prau ya falamma wasalat mongko ing dalam semangsane tumeka apa as-safinatu prau ila bahri Kamboja maring negara Kamboja. Ila bahri Kamboja maring negara Kamboja. Sodamat mongko nabrak apa safinah sohrotan ing karang fil bahri ing dalam segara. Wang kasarot lan dadi kapecah, dadi pecah apa safinah. Fa akhoda mongko ngalap hum ing salasah sapa maliku Kamboja raja Kamboja. Wa akhraqa lan ngobong sapa maliku Kamboja safinatahum ing praune salasah. Wa akhadha lan ngalap sapa maliku Kamboja ma ing perkara kana kang ana apa ma iku fiha ing dalem safinah minal amtiati bayane saking bondo wahum lan ya utawi salasah al analan ing dalam saiki
iku abidun kawula limaliki Kamboja kedue raja Kamboja. Mukhotina turkang ngliputi, mukhotina halih ngliputi, halih kang den liputi bidulumatil humumi kelawan piro-piro petenge piro-piro kesedihan, wal ahzani lan piro-piro kesedihan. Rajina hale wong kang ngarep-ngarep minka saking panjenengan al-ghausa ing pitulung litahlisihim maring ngecolake salasah min yadi maliki Kamboja saking kekuasaane raja Kamboja. Iku sing diaturno utusan dari Kamboja. Falamma sami'a mongko ing dalem semangsane ngrungu al maliku Brawijaya sapa raja Brawijaya kalamar rasuli ing omongane utusan rakka mongko welas lahum kedue salasah apa qalbuhu atine Brawijaya wastad dalan dadi banget apa hasnu zaujatihi sedhee bojone Brawijaya as-sayyidati Martaningrum rupane Sayyidah Martaningrum. Wabakat lan nangis sapa Martaningrum. Pada mongko nimbali sapa Brawijaya al-wazira ing wazir Arya Ba'ah rupane Arya Ba'ah. Falamma mathala mongko ing dalem semangsane madhep sowan sapa Arya Ba'ah baina yadaihi ing dalem ngersane Brawijaya. Ahbaro mongko awe kabar sapa Brawijaya hu ing Arya Ba'ah bima kelawan perkara jaro kang lumaku apa malahum kedue salasah mining kisari safinatim saking pecahe kapale salasah wa habsihim lan den penjarane salasah inda maliki Kamboja ing dalem sandinge raja Kamboja wa ja'lim lan dadine salasah abidan ing budak lahu kedue kawula lahu kedue maliki Kamboja. Waqala lan ngucap dawuh sapa Brawijaya lahu maring Arya Ba'ah idhab budalo sira ila Kamboja maring Kamboja li ahdiha ulail aulati maring krana ngalap mengkono-mengkono pira-pira anak as-salasati kang telu. Min yalidi maliki Kamboja saking tangane raja Kamboja. Waliyas hablan becik ngonconi ka ing sira apa asratu rijalin 10 pira-pira wong lanang min akyani akwanina saking khususe min akyani akwanina saking khusus-khususe pira-pira pembantu kita. Jadi pilihlah 10 laki-laki, pilih tanding pilihan untuk menemani perjalananmu ke Kamboja. Waliyakun lan becik ana ma'akum iku ing dalem sertane sira kabeh asilahu apa senjata. Fawadda mongko pamitan sapa Arya Ba'ah waman lan wong ma'ahu kang tetep ing dalem sertane Arya Ba'ah al malika Brawijaya ing raja Brawijaya. Fakharaju mongko metu sapa Arya Ba'ah waman ma'ahu wasarulan lumaku sapa Arya Ba'ah waman ma'ahu hatta wasalu hingga tumeka sapa Arya Ba'ah waman ma'ahu ila Kamboja maring Kamboja. Falamma dakhalu mongko ing dalem sumangsane mlebu sapa Arya Ba'ah waman ma'ahu ala malikihi ing atase rajane Kamboja wa masalulan sowan sapa Arya Ba'ah waman ma'ahu
baina yadayhi ing dalem ngersane malikihi. Sa'ala mongko matakon sapa Malik hum ing Arya Ba'ah wa man ma'ahu an asma'ihim saking pira-pira jenenge Arya Ba'ah wa man ma'ahu wa an baladim lan saking negarane Arya Ba'ah wa man ma'ahu wa an hajatihim lan saking kebutuhane Arya Ba'ah wa man ma'ahu. Faqala mongko matur sapa lahu maring Malik sapa Arya Ba'ah amma anapun utawi ingsun iku fasmi mongko utawi jeneng ingsun iku Arya Ba'ah arsala ngutusni ing ingsun waman lan wong mai kang tetep ing dalam sertane ingsun ilaika maring panjenengan al malikul a'dhamu al maliku sapa raja al a'dhamu kang agung Brawijaya rupane Brawijaya litahki kima krana nyatakake perkara sami agang ngrungu sapa Brawijaya hu ing ma min annaka saking temen setune sira iku habasta iku menjara sapa sira hulamaini ing bocah loro wa abdahuma lan kawula lorone hulamain indaka ing dalem sanding ira kanu ana sapa kabeh ku maknane hulamaini wa abdahuma iku yarkubuna lumaku nunggang sapa kabeh safinatan ing kapal fil bahri ing dalam segara mangkasarot mongko dadi pecah apa safinatuhum kapale kabeh bimusadamati sohrotin kelawan nabrak karang fil bahri ing dalam segara. Fa in kana mongko lamun ana apa dalika mengkono-mengkono berita masamiyahu itu hakon iku bener. Fa innahu mongko temen setune Brawijaya iku multamisun wong kang njaluk mingka saking sira antur sila ing yen to ngeculake sapa sira hum ing kabeh iku maksude ulama ini wa abdahuma ma'ana ing dalam sertane kita linadhaba supaya berangkat sapa kita bihim kelawan ulama ini wa abdahuma ilal maliki maring raja Brawijaya rupane Brawijaya li anna zainakal hulama ini krana temen setune iki bocah loro iku waladas Sayyidati Condrawulan anak lorone Ratu Condrawulan binti Maliki Campa kang dadi anake raja Campa. Wahia utawi Sayyid Condrawulan iku ukhtu Sayyidati Martaningrum dulur wedoke Ratu Martaningrum zaujatil Maliki kang dadi bojone raja Brawijaya rupane Brawijaya. Wa annahu lan temen sedaya Brawijaya iku layafroh yakti bungah sapa Brawijaya ala adami gharkihima ing atase ora anane kerme karone ulama ini fil bahri ing dalem segara. Wa yashkuru lan syukur mengucapkan terima kasih sapa Brawijaya ka ing sira ala ighasatika ing atase pitulung ira lahuma maring ulama ini mintil kal ahwali saking mengkono-mengkono pekewuh atau kangelan al adhimati kang gedhe. Falamma sami'a mongko ing dalem sumangsaning krungu sapa Maliku Kamboja raja Kamboja kalama Arya Ba'ah ing omongane Arya Ba'ah da'a mongko ngundang nimbali sapa Maliki Kamboja haula salasati ing mengkono-mengkono bocah telu. Falamma mathalu mongko ing dalem sumangsane sowan sapa as-salasah baina yadaihi ing dalem antarane ing dalem ngersane Raja Kamboja kala mongko dawuh sapa Raja Kamboja lahu maring Salasah dawuh piye inna haula'i temen setune iki iku rusulu Maliki Brawijaya pira-pira utusane
Raja Brawijaya. Jaa kang teka, ja'u kang teka sapa rusul ni ing ingsun lias alu supaya njaluk sapa rusul ni ing ingsun an ursila ing yen to ngeculake sapa ngirim sapa ingsun kum ing sira kabeh ma'ahum ing dalem sertane Brawijaya ma'ahum ing dalem sertane rusul fadhabu mongko budalo sira kabeh ma'ahum ing dalem sertane rusul ilaihi maring Brawijaya. Faqalu mongko jawab sapa salasah sam'an wa ta'atan atau sendika dawuh awadda mongko pamitan sapa Aryabah wa man lan wong ma'ahu kang ing dalem sertane Aryabah wa haula salasatu lan mengkono-mengkono wong telu Malika Kamboja ing raja Kamboja. Kharaju mongko metu sapa kabeh min indihi saking ngersane saking sandinge raja Kamboja qasidina halih pira-pira wong kang nyejo nahwa Majapahit ing arahe kerajaan Majapahit. Fasaru mongko padha lumaku sapa kabeh fil bahri ing dalem segara wal barri lan darat ila an wasalu tumeka maring yen to tumeka sapa kabeh ila Majapahit marang Majapahit. Wa adkhala mongko nglebokake sapa Aryabah haula salasata ing mengkono-mengkono cah telu alal maliki Brawijaya ing atase raja Brawijaya. Palamma mathalu mongko ing dalem sumangsane sowan sapa haula salasah baina yadaihi ing dalem ngersane Brawijaya saala mongko takon sapa Brawijaya hum ing salasah amma saking perkara jara kang lumaku apa malahum kedue salasah. Fahbaru mongko aweh kabar sapa salasah hu ing Brawijaya bima kelawan perkara jara kang lumaku apa ma lahum kedue salasah min awalihi awit saking kawitane perkara majara ila akhirihi maring akhire ma. Fa amara mongko perintah ing salasah sapa Brawijaya bil iqamati kelawan netep indahu ing dalem sandinge Brawijaya wa ahsanalan bagusi sapa Brawijaya ilaihi maring salasah ghayatal ihsani kelawan kato-katoke bagus wal ikrami lan mulyaake. Wadzalika utawi mengkono-mengkono kedadean mengkono-mengkono peristiwa iku fi awakhiril qarni ing dalem akhire kurun asadisi kang nomor 6 minal hijrati saking hijrah. An-nabawiyati kang bangsa kenabian. Ala sahibiya iku tetep kang ing atase wong kang anduweni hijratun nabawiyah afdhalus sholati utawi luweh utama-utamane sholawat wa atamus salami lan luweh sempurnane salam. Jadi ini terkait melanjutkan cerita kemarin terkait Raja Pandito atau yang nama lainnya adalah Ali Murtadho atau Raden Santri dan Sayyid Rahmat atau Raden Rahmat. Yang keduanya merupakan putra dari Ibrahim Asmorokonti melakukan perjalanan ke Campa ditemani dengan abdine jenenge Abu Hurairah. Ketika mereka kemudian di tengah menumpang sebuah kapal selama 7 hari dengan angin yang lembut, angin standar. Tapi ketika sampai di tengah lautan, id asofat bihim rihun asifatun taruddus safinata ila kurbi baladi Kamboja. Kemudian berhembuslah angin kencang, topan, yang menjadikan kapal itu kemudian berlayar menuju daerah dekatnya negara Kamboja. Ketika kapal itu hampir di
daratan, sudah dekat dengan pesisir atau di daerah daratan, sodamat sohrotan min suhuril bihar. Kemudian kapal itu justru menabrak karang sehingga pecah. Nah, berita itu kemudian terdengar oleh Raja Kamboja. Kemudian Raja Kamboja memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan orang yang berada di kapal tersebut dan mengambil semua barang-barang yang ada di dalam kapal dan memerintahkan kapal tersebut untuk dibakar serta menahan orang-orang yang berada di kapal tersebut. Jadi akhirnya jadi tahanan. Jadi Raden Santri, Raden Rahmat, Aba Hurairah itu akhirnya jadi tahanan. Jadi tahanane Raja Kamboja. Nah, setelah jadi tahanan, kemudian 3 orang tersebut bermusyawarah, piye iki enake awak dhewe wong telu dadi tahanan. Kemudian mereka sepakat untuk memberikan informasi, mengirim berita kepada Pak Lie, mengirim berita kepada Raja Brawijaya yang masih pamannya dengan mengirim seorang utusan orang Kamboja supaya memberikan informasi kepada Raja Brawijaya dan meminta bantuan untuk melepaskan mereka dari tahanan Raja Kamboja. Maka utusan itu ketika sampai di negara Majapahit, kemudian sowan ke Raja Brawijaya, matur, saya utusan dari negeri seberang, negeri Kamboja. Lho jenengmu sapa? Asalmu teko ndi, keperluanmu apa? Itu yang ditanyakan oleh Raja Brawijaya. Kemudian si utusan mengatakan, saya ini utusan dari 2 anakmu, yaitu anak Ratu Condrowulan, putri dari Raja Campa, yaitu Sayyid Raja Pandito atau Raden Santri dan Sayyid Rahmat atau Raden Rahmat. Raden Rahmat, dan mereka berdua juga membawa pembantu yang namanya Abu Hurairah. Sekarang mereka dalam kondisi sebenarnya mereka ingin sowan ten panjenengan dengan dari perjalanan dari Campa ingin menuju ke Majapahit dengan naik kapal, tapi ketika kapal itu berada di tengah lautan, ternyata mengalami kecelakaan nabrak karang. Nah, kebetulan di daerah Kamboja, kemudian Raja Kamboja mengambil kapal tersebut, mengambil mereka bertiga, bahkan membakar kapal mereka dan mengambil harta-harta mereka. Dan mereka sekarang di sana menjadi tawanan dari Raja Kamboja dalam kondisi sedih. Jenenge tawanan tetap sedih, sehingga mereka mengirim saya kepada panjenengan dalam rangka untuk meminta pertolongan untuk melepaskan mereka dari cengkraman Raja Kamboja. Ketika mendengar tersebut, Raja Brawijaya kemudian welas. Nah, bojone garwane krungu nangis gak karo-karuan mergo ponakane. Akhirnya Brawijaya nimbali patihe sing jenenge Arya Baah, terus diutus tiga informasi nek kapan ponakan lorone iku sedang ditahan oleh Raja Brawijaya. Raja Kamboja, kemudian Arya Baah diutus untuk ke sana dalam rangka membebaskan mereka dan disuruh untuk membawa orang-orang pilihan, 10 orang-orang pilihan dan membawa senjata. Engko terjadi
gelut apa piye ngono. Jadi Arya Ba'ah bersama dengan 10 orang pilihan dan membawa senjata kemudian berangkat menuju Kamboja. Ketika sampai di Kamboja kemudian mereka sowan ke Raja Kamboja. Raja Kamboja sowan, saya niki utusan saking Raja Agung Brawijaya dalam rangka untuk nahkekno apa yang Raja Brawijaya dengar, bahwasanya panjenengan telah menahan 2 orang laki-laki beserta pembantunya, yang mana mereka itu menaiki kapal di lautan, kemudian kapalnya pecah karena menabrak karang. Ini informasi yang didengar oleh Brawijaya. Jika memang informasi itu benar, maka Brawijaya mengharap kepada panjenengan untuk mengirimkan mereka bersama dengan kami, supaya kami bersama-sama bisa kembali kepada Raja Brawijaya. Karena mereka berdua itu merupakan anak dari Ratu Condrowulan yang merupakan anak dari Raja Campak. Jadi mereka berdua itu adalah cucu dari Raja Campak, yang mana Ratu Condrowulan itu merupakan saudara dari Ratu Martaningrum yang merupakan istri dari Brawijaya. Jadi mereka berdua itu adalah keponakan Raja Brawijaya. Dan Raja Brawijaya juga mengucapkan terima kasih dan sangat gembira kepada panjenengan karena jenengan tidak membiarkan mereka kelelep. Apa kelelep itu? Ya apa bahasa Indonesia kelelep itu? Ya kelelep ngono ae. Kelelep ning ngene segara. Dan mengucapkan terima kasih karena panjenengan telah menyelamatkan mereka berdua dari bencana tersebut. Jadi selain meminta untuk diculno, Raja Brawijaya juga mengucapkan terima kasih karena telah menolong mereka, menyelamatkan mereka, tidak menyelamatkan mereka dari tenggelam dan menyelamatkan mereka dari bencana yang besar. Ketika mendengar jawaban Arya Ba'ah, maturi Arya Ba'ah, Raja Kamboja kemudian nimbali cah telu mau, sowan ngadep kemudian dawuh, wong-wong iku utusan teko Raja Brawijaya. Mereka datang ke saya dalam rangka untuk meminta untuk melepaskan kamu bersama, biar kamu bisa pulang ke Majapahit bersama dengan mereka. Ya saiki awakmu mulya, awakmu melok wong-wong iku budal ning ngene Majapahit. Wong telu mau jawab nggih sendika dawuh Raja. Maka kemudian mereka semua pamitan ning ngene Raja Brawijaya, Raja Kamboja, kemudian mengarungi perjalanan baik darat maupun lautan hingga sampai ke Majapahit dan kemudian sowan ke Raja Brawijaya. Kemudian Raja Brawijaya takon, piye ceritane? Kok iso koyo ngono iku piye ceritane? Akhirnya Raden Rahmadan itu menceritakan permasalahannya dari awal sampai akhir. Ya wis nek ngono saiki awakmu wis manggon ning kene wae. Manggon ning Majapahit wae ya, wong awakmu piye ponakanku. Akhirnya mereka berdua disuruh untuk menetap di Majapahit oleh Raja Brawijaya. Peristiwa itu terjadi pada kurun ke-6 tahun Hijriah. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada kurun ke-6 pada Hijriah. Lah, ini versi dari kitab Ahlal Musamarah. Jadi ini versi dari kitab Ahlal Musamarah. Lah, benarkah ini terjadi seperti itu? Memang ada beberapa versi terkait perjalanan siapa ini Raden Santri dan Raja Pandhita menuju ke Majapahit.
Jadi kalau diurut-urut, saya mengambil salah satu versi yang ada dari kitab Aulia Usyarqil Ba'id dari Dr. Bashar Al-Ja'fari, mengatakan bahwasanya pada awalnya yang menuju Kamboja itu adalah ayah atau kakek dari Raden Rahmat yang bernama Syekh Jamaluddin Al-Husaini. Syekh Jamaluddin Al-Husaini itu berlayar dari Gujarat. Beliau itu merupakan putra dari Syekh Ahmad Shah, yang mana Ahmad Shah itu adalah putra dari Syekh Abdullah Adomat Khan. Jadi berlayar dari daerah Gujarat India, kemudian Gujarat, kemudian menuju ke daerah Champa. Ketika sampai di Champa, kemudian bertemu dengan Raja Champa yang waktu itu bernama Jayavarman VII. Jayavarman VII dan disambut dengan hangat, akan kemudian berdakwah Islam. Akhirnya terjadi besanan antara Sayyid Jamaluddin Al-Husaini dengan Raja Jayavarman VII itu. Nah, kemudian dinikahlah putra Barpe, yaitu Ibrahim Asmorokondi, dinikahkan dengan putra tertuanya yaitu Dewi Condrowulan. Dewi Condrowulan itu dalam kitab Aulia Usyarqil Ba'id merupakan putra pertama dari Raja Champa, yaitu Jayavarman VII. Kalau di sini kelihatannya Mbak Fadl nomor 2, karena yang pertama ya tidak secara sore sebenarnya mengatakan nomor 2, cuman secara sore ya, yang pertama adalah Raja Martaningrum, Putri Martaningrum, itu yang kemudian dinikah oleh Condrowulan, dinikah oleh Raja Brawijaya. Kalau dalam kitab Aulia Isyarqi itu pernikahan Martaningrum dengan Brawijaya itu belakangan. Bahkan Brawijaya kalau di kitab Aulia Usyarqil Ba'id itu bukan Brawijaya 5 tapi Brawijaya 1 lah. Ini yang menurut saya kurang pas. Kurang pas. Jadi setelah itu pernikahan itu kemudian Syekh Jamaluddin Al-Husaini melanjutkan perjalanan menuju ke timur lewat Penang, kemudian sampai Makassar, Madura, gitu ya, sampai Makassar, Madura. Kalau di kitab itu dijelaskan seperti itu. Jadi kemudian berhenti di daerah Leran di Gresik. Bukan Leran Pacir, bukan Leran Palang ya. Kalau dia langsung di Gresik yang namanya Leran. Di Leran itu memang sudah banyak merupakan pelabuhan internasional, karena di daerah Leran itu banyak pedagang-pedagang Muslim, bahkan dari manapun itu juga melabuhkan kapal di Gresik itu tadi. Maka ketika sampai di Leran, kemudian Raja Brawijaya, Syekh Jamaluddin Al-Husaini mengirimkan surat kepada Raja Kartanegara. Dalam hal ini raja terakhir Kerajaan Singosari. Berarti sekitar abad ke-5. Nah, abad ke-5 atau ke-6 itu ya, ke-6 Hijriah berarti. Dalam rangka untuk mau menyampaikan berita titipan dari Raja Jayavarman. Karena Jayavarman dan Kartanegara itu ada hubungan. Adik dari Kartanegara itu menikah dengan saudaranya Jayavarman, atau memang dari Jayavarman, saya agak lupa. Jadi memang ada hubungan besan antara Kerajaan Champa dengan Kerajaan
kerajaan Singosari pada waktu itu. Jadi sampai di Makassar, terus Madura, kemudian sampai di daerah Leran, kemudian mengirimkan itu, dan keduanya akhirnya bertemu di daerah Trowulan, di Trowulan ya. Setelah itu kemudian siapa itu Syekh Jamaluddin Al-Husaini sowan setelah mengirimkan surat, kemudian diminta untuk datang dan sowan ke Raja Kertanegara serta membawa hadiah yang dititipkan oleh Jayavarman melalui siapa itu Syekh Jamaluddin Al-Husaini, atau kita lebih terkenal dengan menyebut Syekh Jumadil Kubro. Ini versi Aulia Syarqi ya, bukan versi Mbah Fadl. Walaupun ini juga nanti perlu kita kritik, di Mbah Fadl juga memang perlu kita kritik. Jadi kita tidak bisa kemudian hanya berpegang kepada satu sisi sejarah, karena ketika saya membaca di Mbah Fadl juga ada banyak hal yang janggal. Ketika saya membaca di Aulia Syarqil Bait juga ada yang janggal. Ketika sampai itu kemudian mereka berbicara. Intinya Jayavarman itu mengingatkan Singosari terkait serangan dari Kubilaikan. Kubilaikan. Karena Kubilaikan itu mau memperluas wilayah kekuasaannya bahkan sampai ke negeri Jawa. Dikongkon hati-hati karo Kubilaikan. Siap-siap intinya ngono. Ketika terjadi obrolan itu, bahkan Raja juga menceritakan, Raja Kertanegara menceritakan bahwasannya di daerah Trowulan sendiri itu sudah, di daerah kekuasaannya memang sudah banyak orang Islam. Ini terbukti di daerah dekatnya Trowulan sini, di Troloyo itu ada makam yang khusus Muslim. Ya, khusus Muslim. Bahkan bukan hanya itu, Saman juga akan melihat, kata rajanya, di daerah Leran itu juga ada makam, yaitu Siti Fatimah. Dan Raja Singosari juga mengatakan bahwasanya mereka juga welcome kepada para pedagang-pedagang Muslim, bahkan untuk menetap di wilayah kekuasaannya. Itu ya. Mereka menetap di Troloyo itu sudah banyak orang-orang Muslim di daerah Troloyo itu. Di Troloyo itu ada kuburan, bahkan di situ adalah daerah pemukiman orang-orang Muslim. Nah, itu. Jadi kalau kemudian Islam itu, jadi artinya Syekh Jumadil Kubro itu bukan orang pertama kali yang datang ke Jawa dan hendak menyebarkan Islam.
Bukan, karena sebelumnya sudah ada para pedagang muslim yang sudah beragama Islam, bahkan diberi kebebasan untuk melakukan transaksi, bahkan hidup di negara Singosari pada waktu itu ya, di negara Singosari, karena rajanya adalah Raja Kartanegara. Ini merupakan raja terakhir dari dinasti Singosari yang merupakan mertua dari Raja Brawijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Berarti itu abad sekitar 1000 sampai 1100, sekitar tahun 1100 Hijriah, 1100 Masehi atau abad ke-6. Abad ke-6. Lah, itu yang di situ. Lah, yang jadi pertanyaan di sini adalah ketika ini dikatakan terjadi pada abad ke-6 Hijriah. Ke-6 Hijriah itu kalau kita konversi menjadi tahun Masehi, berarti kurang lebih sekitar abad ke-13 atau abad ke-14. Ya, abad ke-14, sekitar tahun 1000 berapa itu, 300 sampai 1400. Jadi Kanjeng Nabi itu kan abad ke-6 Hijriah, abad ke-6 Masehi lahirnya. Kalau abad ke-6 Masehi, Kanjeng Nabi lahir pada abad ke-6 Masehi, kemudian di kitab ini dikatakan bahwasanya peristiwa perjalanan Raden Rahmat sampai di Majapahit itu pada tahun abad ke-6 Hijriah, berarti sekitar tahun 1200. Nah, kalau itu terjadi pada 1200, sekitar tahun 1200, itu berarti pada masa itu pada masa kekuasaan Raja Wijaya, Raden Wijaya, kekuasaan Raden Wijaya, karena Raden Wijaya pendiri itu sekitar tahun jadi Majapahit itu kan berdiri sekitar tahun 1200. Nah, kalau kemudian ditarik kesimpulan, jadi Majapahit itu berdiri tahun 1200. Kalau kemudian dari kemarin kita sudah mengasumsikan bahwasanya Brawijaya yang di sini itu ada Brawijaya kelima, ini pasti ada lompatan sejarah yang panjang banget. Artinya ada ketidaksinkronan antara Brawijaya yang dikehendaki di sini dengan cerita tragedi yang disebutkan dalam kitab Al-Hal Musamarah ini. Artinya perjalanan Sayyid Rojo Pandito dan Raden Rahmat itu terjadi pada tahun 1200 karena terjadi pada akhir kurun ke-6 atau masuk 1300, atau Srijaya itu minimal Raden Wijaya atau putranya Kalagemet. Kalau kemudian diasumsikan Raden Patah dengan Ibrahim Asmorokonti itu Raden Patah mendirikan kerajaan Demak itu sekitar tahun 1400 dan kedatangan Sunan Ampel itu pada 1200, berarti jeda 200 tahun. Bagaimana mungkin seorang Raden Patah berguru kepada Sunan Ampel yang hidupnya selisihnya 200 tahun? Maka di sini menjadi pertanyaan, tragedi ini terjadi pada abad ke-6 Hijriah, masuk abad ke-7. Jadi itu menurut analisa saya.
Jadi ini perlu dipertanyakan cerita yang ada dalam kitabnya Mbah Fadl Ahwal Musamarah yang menceritakan bahwasanya tragedi ini terjadi pada abad ke-6 Hijriah. Karena kita konversi tahunnya, kemudian kita logikakan dengan berdirinya kerajaan Demak, artinya kalau tragedi ini Brawijaya di sini itu berarti pada kisaran Raja Brawijaya. Raja Brawijaya. Raja Brawijaya, Raja Wijaya, jadi Raden Wijaya. Kalau Raden Wijaya berarti sekitar abad ke-12 benar. Tapi kalau kemudian Raden Wijaya punya putra jenenge Raden Patah, ini jadi permasalahan. Permasalahannya kenapa? Karena Raden Patah itu baru mendirikan Demak abad ke-14. Keruntuhan Majapahit itu pada Brawijaya V, yaitu sekitar abad ke-14 akhir. Artinya ada selisih 200 tahun antara cerita yang di sini dan cerita yang di awal di paragraf yang disebutkan oleh Mbah Fadl. Artinya kitab ini memang perlu kita kritik dari sisi sejarahnya. Ketidaksinkronan cerita antara yang awal Ibrahim Asmoro Kondi dengan cerita Raden Rahmat yang terjadi pada abad ke-6 Hijriah akhir. Ini perlu sinkronisasi. Belum lagi nanti kalau dihubungkan dengan Arya Damar. Terus kemudian dihubungkan dengan putra siapa itu Raden Patah tadi. Ini justru semakin jauh. Berarti logikanya bukan begini. Sunan Ampel sampai ke Majapahit abad ke-12 atau pada masa kerajaan, pada masa kepemimpinan Raden Wijaya. Kemudian mendirikan pesantren di Ampel, ya kan? Mendirikan pesantren di Ampel 1200-an. Raden Patah lahir. Itu. Raden Patah lahir. Raden Patah lahir itu berarti kan 1200-an. Sedangkan kerajaan Demak, ya kan, kerajaan Demak Bintoro itu, gitu, Demak Bintoro itu berdiri 1400-an bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal kerajaan Majapahit runtuh itu di masa kepemimpinan Brawijaya V atau Brawijaya terakhir, atau Berikertabumi yang kemarin kita asumsikan itu. Makanya cerita ini saya juga perlu penelusuran lebih lanjut terkait validitas apa yang ada dalam kitab Ahwal Musamarah yang disampaikan oleh Mbah Fadl. Jadi kita sah-sah saja mengkritik Mbah Fadl. Jadi kemarin saya sudah mengatakan bahwa kitab ini tidak mutlak benar, karena kita berbicara sejarah berarti kita harus menganalisa dari berbagai angle. Lah, kalau kita mengasumsikan dari kitab yang dari pendapatnya Dr. Bashar Al-Ja'fari misalkan, justru yang datang pertama pada kurun ke-6 itu bukan Sunan Ampel, tapi mbahnya Sunan Ampel. Lah ini agak masuk akal. Mbahnya Sunan Ampel yaitu Sayyid Jumadil Kubro yang sampai di Leran. Kemudian bertemu dengan, pada abad ke-6 itu bertemu dengan Raja Singosari, Raja Kertajaya, Kartanegara, yang kemudian ditunjukkan bahwasannya di daerah Trowulan, terutama di Troloyo, itu sudah berdiri perkampungan Muslim. Jadi tidak heran kalau kemudian di Troloyo itu ada makam Muslim, ada makam yang dinisbatkan kepada Sayyid Jumadil Kubro atau dalam sejarah sebenarnya adalah Jamaluddin Al-Husaini. Nah, cuman kalau kita merujuk dari kitab dari pendapatnya Dr. Bashar Al-Ja'fari, atau kita merujuk dari kitab silsilahnya para habaib, yaitu kitab apa itu? Apa kemarin kitabnya? Sebentar. Kita merujuk dari kitab Khidmatul Ashirah.
itu setelah Jamaluddin Al-Husaini ini sampai di Troloyo, kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Sulawesi, terus kebetulan kapundhut di daerah Wajo, Sulawesi. Jadi di Bugis, kemudian di daerah Wajo. Dakwah lagi intinya. Dari setelah di Jawa, kemudian melanjutkan perjalanan ke Sulawesi, ke Bugis untuk dakwah, dan meninggal di Wajo. Maka menurut Dr. Bashar Al-Ja'fari, juga menurut kitab Khidmatul Ansyirah, Syekh Jamaluddin Al-Husaini itu bukan dimakamkan di Trowulan, di Troloyo. Itu bukan makam dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro. Dan itu sebenarnya disetujui, pendapat serupa juga diutarakan oleh Agus Sunyoto. Jadi selama ini kita yang masyhur di masyarakat, Troloyo itu adalah makam Syekh Jamaluddin Al-Husaini. Artinya Syekh Jamaluddin Al-Husaini itu sampai ke Jawa itu abad ke-6 Hijriah. Makanya kalau di sini disebutkan putranya atau cucunya lebih tepatnya, Raden Rahmat itu sampai di sini abad ke-6, Hijriah, ini juga ya rodok jane ya rodok pas loh, nanti kado-kadone rodok pas. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 biro 12, ya gak pas berarti. Kanjeng Nabi lahir abad ke-6 Masehi, terus ini akhir abad ke-6 Hijriah, berarti kan 600 tambah 600 kan jumlahnya 2. Nah itu mestinya itu, jadi kurang pas. Ini perlu kritik ya, perlu kritik terkait cerita yang ada dalam kitab Mbah Fadl ini. Ya kita terima, kita bacalah apa yang disampaikan oleh Mbah Fadl, tapi kalau kita komparasikan dengan kitab-kitab yang lain dan sejarah kedatangan Raden Rahmat di Jawa dengan munculnya kerajaan Demak yang baru muncul pada abad ke-14 akhir, ini terjadi miss yang luar biasa, hampir 2 abad lebih. Artinya berarti Raden Rahmat itu usianya di atas 200 tahun, mestinya seperti itu. Nah beda lagi kalau kemudian ke Jawa itu pada masa kepemimpinannya Berkertabumi atau abad ke-14. Kalau ini pada Filkorni As-Samin, saya setuju. Atau Filkorni As-Sabi fi akhiri korni As-Sabi, saya setuju. Karena dalam kitab menurut Dr. Bashar Al-Ja'fari, perjalanan menuju ke Pulau Jawa itu tidak langsung. Raden Rahmat itu tidak langsung menuju ke Jawa, tapi di Mindanao, mampir sih ning Mindanao. Mindanao itu ning Filipina. Betul, itu yang keliru ya. Itu yang Raden Syekh Ibrahim Asmoro-Konti itu sampai ke Mindanao dulu, baru kemudian sampai ke Jawa. Itu setelah Ibrahim Asmoro, setelah perjalanan Syekh Jamaluddin Al-Husaini. Lah, putra dari Ibrahim Asmoro-Konti itu kan waktu itu masih tinggal di daerah di Campa bersama ibunya. Maka mestinya perjalanan Asmoro-Konti itu setelah perjalanan Raden Rahmat itu setelah perjalanan dari Ibrahim Asmoro-Konti. Nah, ini yang masih perlu penelusuran lebih lanjut. Nanti kita bahas minggu depan. Nah, kita bahas besok lagi karena ini jamnya sudah malam, jadi kita akhiri malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga manfaat barokah bagi kita, dan sebagai seorang muslim ya kita jangan sampai melupakan sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah.